Regulasi stablecoin akhirnya resmi ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keputusan ini menjadi titik balik yang penting dalam sejarah keuangan digital karena dilakukan oleh negara dengan pengaruh ekonomi terbesar di dunia. Nah, untuk pertama kalinya stablecoin punya pijakan hukum yang jelas di Amerika. Tapi, apa dampak untuk pasar dan apa artinya bagi masa depan stablecoin dan DeFi secara global? Oke, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Peresmian regulasi stablecoin di Amerika Serikat. Pada 18 Juli 2025, Presiden Donald Trump secara resmi menandatangani undang-undang yang sangat penting yang menjadi fondasi baru bagi ekosistem stablecoin di Amerika, yaitu Genius Act. Sedangkan kemarin Clarity Act masih belum lolos di tahap Senat untuk mendapatkan tanda tangan dari Presiden dan disahkan menjadi undang-undang. Keduanya merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai Crypto Week, yakni rangkaian kebijakan hukum pertama yang dirancang untuk memberikan kepastian terhadap status hukum stablecoin dan aset digital lainnya di Amerika. Genius Act adalah regulasi pertama yang secara khusus menetapkan standar untuk penerbitan stablecoin. Melalui undang-undang ini, semua stablecoin yang beredar di Amerika harus memiliki cadangan 100% berupa aset liquid seperti dolar Amerika atau obligasi jangka pendek dengan tenor maksimal 93 hari. Selain itu, setiap penerbit stablecoin wajib mendapatkan lisensi dari lembaga federal seperti OCC atau regulator negara bagian yang diakui oleh Stablecoin Certification Review Committee. Peraturan ini juga menetapkan larangan bagi stablecoin untuk menjanjikan imbal hasil atau yield atau mengklaim diri sebagai uang resmi yang dijamin oleh negara. Setiap penerbit harus memberikan laporan bulanan tentang cadangan mereka dan laporan tersebut harus bisa diaudit secara publik. Jika suatu penerbit mengalami kebangkrutan, maka dana konsumen yang disimpan dalam bentuk stablecoin akan mendapatkan prioritas utama sebelum klaim dari kreditor lainnya. Genius Act juga mengatur soal kewajiban penerbit untuk patuh terhadap aturan anti pencucian uang dan verifikasi identitas pengguna dengan merujuk langsung ke Bank Secrecy Act atau terkait undang-undang bank di Amerika. Sementara itu, Clarity Act menjadi pelengkap dengan tujuan memberikan kerangka hukum bagi aset digital non-stablecoin seperti altcoin atau token-token lainnya. Meskipun masih dalam tahap pembahasan di Senat dan sudah disetujui oleh DPR, Clarity Act menjadi sinyal bahwa Amerika Serikat tidak hanya ingin mengatur, tapi juga membuka ruang legal yang lebih jelas untuk seluruh ekosistem aset digital atau kripto. Dengan disahkannya dua undang-undang ini nantinya, Amerika Serikat secara resmi memposisikan diri sebagai negara dengan kerangka hukum paling progresif dalam urusan aset digital yang diakui secara nasional. Dampak positif peresmian regulasi baru. Salah satu dampak paling langsung dari regulasi ini adalah meningkatnya kepercayaan terhadap ekosistem stablecoin. Saat ini, market cap dari stablecoin global mencapai sekitar 270 miliar dolar, namun dengan adanya kepastian hukum di Amerika, angka ini berpotensi naik drastis. Perusahaan-perusahaan besar yang sebelumnya ragu untuk terlibat karena isu legalitas, kini memiliki dasar hukum yang kokoh untuk beroperasi. Dalam beberapa tahun ke depan, Citigroup memperkirakan bahwa pasar stablecoin ini bisa tumbuh 7 kali lipat hingga mencapai 1,6 triliun pada tahun 2030, bahkan hingga 3,7 triliun. Ini menjadi pertanda positif untuk kripto, karena secara sejarah saat volume stablecoin meningkat, dorongan beli juga meningkat, karena stablecoin akan digunakan untuk membeli kripto. Jadi, jika berasumsi bahwa kenaikan pasar stablecoin adalah 7 kali lipat dari sekarang hingga di 2030, maka di 2030 bisa diasumsikan kapitalisasi pasar kripto bisa naik ke angka 28 triliun hingga 54 triliun dolar dari yang sekarang berada di angka 4 triliun dolar. Selain itu, Citibank juga memberikan proyeksi bahwa stablecoin bisa mendorong volume pembelian baru terhadap surat utang AS hingga nilainya 1 triliun dolar. Nah, dalam konteks fiskal, ini sejalan dengan sikap pemerintah Amerika yang dovish atau ekspansif, menambah jumlah uang beredar yang umumnya menjadi sentimen positif untuk kripto. Hal ini disebabkan dengan uang yang beredar naik, maka konsumsi akan naik, yang dimana berujung daya investasi dan membeli aset berisiko seperti kripto juga akan naik.
Ditambah dengan adanya regulasi One Big Beautiful Bill yang meningkatkan batas utang Amerika lagi 5 triliun dolar menjadi sekitar 41 triliun dolar. Nah, pandangan Nofis ini tidak akan dapat dihindari, sehingga dapat membawa kripto ke kondisi yang sangat positif. Dengan regulasi yang memperbesar permintaan terhadap treasury jangka pendek, biaya utang pemerintah bisa ditekan tanpa harus menaikkan pajak atau memangkas pengeluaran secara drastis. Regulasi ini juga membawa stabilitas yang selama ini dibutuhkan oleh pasar. Dengan adanya syarat cadangan rasio 1:1 dalam bentuk aset yang sangat liquid, kemungkinan terjadinya kegagalan penebusan atau rug pull menjadi jauh lebih kecil. Nah, kejelasan hukum ini juga memungkinkan stablecoin digunakan dalam sistem pembayaran legal dan perdagangan lintas negara secara lebih luas. Oke, pertanyaannya, apa dampak negatif dari regulasi baru ini? Di balik optimisme itu, ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi. Yang pertama, regulasi ini cenderung menguntungkan pemain besar seperti Circle yang sudah memiliki infrastruktur dan jaringan distribusi yang mapan. Biaya untuk mematuhi semua persyaratan hukum, mulai dari license, audit, hingga transparansi operasional, bisa sangat mahal dan memberatkan penerbit stablecoin kecil atau proyek baru yang inovatif, yang justru bertentangan dengan semangat desentralisasi yang selama ini diusung oleh komunitas kripto. Yang kedua, dampak sistemik terhadap pasar treasury juga tidak bisa diabaikan. Studi dari Bank of International Settlements menunjukkan bahwa permintaan terhadap treasury jangka pendek bisa menyebabkan perubahan mendadak dalam yield, terutama saat terjadi gejolak. Ketika terjadi arus keluar besar-besaran dari stablecoin, yield pada treasury bisa naik 2 hingga 3 kali lebih cepat dibandingkan saat arus masuk. Ini bisa menambah volatilitas di pasar utang Amerika Serikat dan dalam situasi yang ekstrim menciptakan potensi terjadinya fire sale. Nah, selain itu, meningkatnya dominasi stablecoin terhadap treasury juga akan berisiko memperlemah efektivitas kebijakan moneter Federal Reserve. Jika terlalu banyak surat utang dikuasai oleh sektor stablecoin, maka kemampuan The Fed untuk mengendalikan suku bunga jangka pendek bisa jadi terganggu. Nah, hal ini akan menyulitkan upaya pengendalian inflasi atau mendorong pertumbuhan ekonomi saat dibutuhkan. Yang terakhir, konsentrasi permintaan terhadap aset safe haven seperti treasury atau obligasi bisa menyebabkan kelangkaan likuiditas bagi institusi non-bank seperti perusahaan asuransi, sehingga berdampak pada premi risiko di sektor lainnya. Apakah ada regulasi selanjutnya? Peresmian Genius Act bukanlah akhir dari proses regulasi aset digital di Amerika. Selain ada Clarity Act, salah satu regulasi berikutnya yang saat ini sedang diperbincangkan adalah Code Act yang merupakan singkatan dari Compliant Operation of Decentralized Entity. RUU ini secara khusus dirancang untuk mengatur sektor DeFi atau keuangan terdesentralisasi. Berbeda dengan stablecoin yang berbasis penerbitnya itu terpusat, DeFi beroperasi melalui protokol smart contract yang tidak memiliki entitas tunggal. Ini membuat pendekatan regulasinya jauh lebih kompleks. Code Act bertujuan untuk memasukkan DeFi ke dalam kerangka anti pencucian uang dan keamanan cyber. Jika disahkan, developer dan operator protokol DeFi akan diminta untuk ikut serta dalam kemitraan publik swasta bersama lembaga seperti Departemen Keuangan dan juga FBI. Mereka juga akan diminta membangun sistem verifikasi risiko, identifikasi pengguna, dan mekanisme pelaporan transaksi yang mencurigakan. Nah, meskipun masih dalam tahap pembahasan, arah kebijakannya sudah jelas. Regulasi untuk DeFi tinggal hanya menunggu waktu. Langkah ini tentu akan menimbulkan perdebatan. Di satu sisinya, ini bisa memberikan legitimasi dan perlindungan hukum bagi pengguna DeFi. Tapi di sisi lain, terlalu banyak intervensi ini bisa mematikan sifat permissionless dan trustless yang menjadi dasar utama inovasi di sektor ini. Nah, yang pastinya jika Code Act benar-benar menjadi undang-undang, maka wajah DeFi seperti yang kita kenal sekarang bisa berubah secara drastis. Oke, regulasi stablecoin di Amerika Serikat yang baru saja diresmikan oleh Presiden Donald Trump menjadi tonggak sejarah dalam perjalanan adopsi aset digital secara global. Dampaknya bisa sangat besar baik dari sisi likuiditas, kepastian hukum maupun geopolitik. Tapi seperti halnya kebijakan besar lainnya, pasti aja selalu ada sisi gelap yang perlu diantisipasi. Dominasi pemain besar, risiko sistemik terhadap pasar utang, dan dampak terhadap inovasi tetap harus diperhatikan ya. Oke, menurut kalian gimana guys tentang regulasi baru dari Amerika mengenai aset digital sekarang?
Apakah bagus untuk jangka panjangnya atau ini hanya bagus untuk jangka pendek saja? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oke, sekian untuk video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan update-update menarik seputar dunia kripto dari Republik Rupiah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!